Bapak, saudara, sahabat yang dimuliakan Allah, insya Allah kita pada malam ini akan membahas satu peribahasa Arab, al-wazifatu, ya, wazifah, tugas-tugas kita, aktsar, lebih banyak daripada al-awqat, daripada waktu yang kita punya. Wazifah, bahasa Arab, menunjukkan bahwa kita punya tugas. Apa tugas kita kepada Allah? Tugas kita banyak sekali. Tugas itu diabadikan dalam Al-Quran, mulai dari surat Zariyat, surat Al-Bayyinah, ya. Ada beberapa ayat-ayat yang menyebutkan itu. Misalnya di kalau surah Al-Bayyinah, perintah yang sudah sangat tua, sudah lama, dan ini ada pada masa Bani Israel, Ahlul Kitab, mereka diperintahkan wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah Ta'ala dalam suasana atau kondisi mukhlisin. Mukhlisin artinya penuh ketulusan, tidak ada embel-embel apapun, itu yang disebut mukhlisin. Usaha untuk melepaskan diri dari apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam surah Al-Bayyinah, ya. Lalu kemudian baru disebutkan tentang ibadah, ya, salat, zakat. Jadi tugas kita pertama adalah tulus. Bagaimana kita bisa tulus kalau kita tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan mengenal Allah ini tiada habisnya, tiada ujungnya. Al-Imam Al-Arif Billah Abdurrahman Al-Jami. Jadi ada seorang imam namanya Abdurrahman Al-Jami. Ini imam yang ahli ma'rifatullah, ahli hadis, ahli tasawuf di zaman dahulu. Beliau mengabadikan persoalan ini dalam satu kitab judulnya Al-Cerita tentang bagaimana rumitnya, bagaimana bukan rumit juga, ya, luasnya cerita tentang Laila. Laila ini analog tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laila itu gelap tapi indah, syahdu. Laila itu sangat-sangat misterius. Jika kita pernah jatuh cinta dengan seseorang, jangankan dia, jalan yang pernah kita lihat dulu dia pernah jalan di situ, itu jalan pun membuat kita rindu kepadanya. Kita kalau pernah, begitu cerita yang disebutkan. Bahkan jangankan itu, ya, ada yang lebih dekat lagi. Parfum atau sesuatu yang harum, yang bersumber darinya, itu akan menjadi spesial setiap kali kita mencium bau yang sama dimanapun, akan membuat kita ingat kepadanya. Teman-teman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, tugas kita apa? Itulah yang dikatakan dalam surat Al-Bayyinah, begitu juga surat Az-Zariyat. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada habisnya, tiada ujungnya. Semua teori habis karenanya, semua ungkapan keluh, tidak ada lagi ungkapan yang bisa mengungkapkannya. Namun tugas kita mengenalnya tidak berakhir. Berapakah ujung, atau adakah ujung daripada mengenal Allah? Inilah yang dikatakan dalam hadis, Anad dahru, akulah the time, akulah sang waktu. Waktu ini, kita nggak tahu kapan dimulainya waktu, kita juga nggak tahu kapan akhirnya waktu. Ada waktu yang sifatnya waktu fisik, ada waktu usia. Bapak, saudara yang makan Allah itu, ada yang usianya sudah 50, 52, 53, 54, 55, 60. Itu waktu usia, waktu tubuh. Anak kecil itu waktu juga dia, waktu kecil. Ada kecil, balita, anak-anak, remaja, dewasa, itu waktu juga. Ada waktu yang berpasangan, sedih, bahagia, senang, susah, sehat, sakit. Puncaknya hidup mati. Ada waktu di dunia, ada waktu di akhirat. Itu waktu juga, dan waktu tidak ada ujungnya. Selama masih ada waktu, selama itu juga ada Allah. Karena Allah menyebut dirinya
Ana ad-dahr, akulah waktu. Maka selama kita masih ada ini tidak hanya di dalam tubuh ini, tapi juga ketika berpindah ke alam lain, maka waktu yang menyimbolkan itu kepada tugas yang tidak henti, tidak akan berhenti juga. Satu kali sahabat Nabi dalam hadis yang sahih datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, menurut engkau bagaimana wahai Rasulullah? Ketika ada seseorang yang mencintai seseorang, mencintai ini bukan cinta nafsu, orang yang dicintainya di makom yang tinggi, di surga tertinggi, sedangkan yang mencintai ini, dia amalannya sedikit, ilmunya tidak banyak. Apakah yang harus dilakukan kira-kira begitu? Apa jawaban Nabi? Nabi memberikan kata simpel untuk memutus kebingungan sahabat ini. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama yang dia cintai. Jika dia cinta kepada seorang nabi, maka dia akan bersama nabi walaupun amalnya tidak seperti nabi. Tentu ada jarak-jaraknya. Kedekatan kita kepada Allah adalah sejauh mana kita mengenal Allah. Maka Bapak Saudara makan Allah, jangan dipikirkan udah umur pensiun misalnya, udah senior, terus mau mengejar seperti sahabat Nabi Abu Hurairah zikir sehari 12.000, atau seperti Abu Sa'id Al-Khudri yang setiap hari sholat sekian ratus rakaat. Bukan itu maksudnya. Nabi SAW mengajarkan ada jalur pintas, ada jalur ringkas untuk mengenal Allah, untuk mengejar tugas-tugas kita yang kita lewati di masa muda. Apa itu? Inilah yang kita sebut tadi, ya. Waktu kita mengenalnya. Time to know him, ya. Al-waqt, waktu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang tidak sampai kepada kesadaran ini, maka walaupun dia beribadah jutaan ribu rakaat, dia tidak akan bisa mengejar tugas-tugasnya. Karena kita masih ingat baginda Nabi SAW ketika diangkat ke Aras, Mi'raj, beliau ditugaskan untuk sholat dan diberikan tugas itu kepada umat 50. Tapi karena ini lewat baginda Nabi SAW, walaupun dibuat skenario ada nasihat dari Sayyidina Musa alaihissalam, kemudian menjadi 5. Tapi karena bab cinta itu, Nabi lah yang menanggung bab cinta ini, 50 bisa dibagi 10 menjadi 5. Ya. Inilah bab cinta. Jadi Allah karena paling cinta. Jadi di antara umat-umat terdahulu sampai sekarang, yang paling dicintai Allah adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Saya sering bercerita bahwa Sayyidina Musa itu berdoa pernah menjadi, ya Allah jadikan aku umat Nabi Musa, umat akhir zaman. Bayangkan, Nabi Bani Israel berdoa untuk time, waktu. Waktu apa? Supaya ditaruh menjadi umat Nabi Muhammad. Karena jadi Nabi nggak levelnya. Gitu. Berarti waktu, time, ini penting sekali. Jadi benarlah kalau ada ungkapan al-wazifatu aksar minal awqat. Tugas-tugas kita lebih banyak daripada waktu yang kita punya. Bayangkan semua tugas-tugas umat terdahulu itu dipikulkan kepada umat sekarang. Jika semua tugas dipikulkan kepada kita, karena semua keburukan umat terdahulu ada sekarang, tapi jangan khawatir, semua kebaikan umat terdahulu juga dikumpulkan di masa ini. Berarti ilmu-ilmu terdahulu dikumpulkan sekarang. Maka ilmu yang belum dibuka di zaman sebelumnya pasti dibuka sekarang. Meskipun masih banyak orang-orang yang berpikir, mohon maaf, tanda kutip kolot, ya. Ilmu begini kok dibuka, misalnya. Ilmu ini kok boleh dibuka, ini bukan ilmu untuk umum. Betul. Ada yang harus kita tetapkan orang awam tidak tahu, ada yang kita harus mengajak orang awam tahu. Saya banyak dialog dengan teman-teman saya, para ilmuwan, dosen, begitu juga para ustadz, para kiai. Mereka sering nyindir saya mengatakan gini, Ustadz,
jangan terlalu serius, jangan terlalu tinggi. Kasihan orang awam nggak ngerti. Orang awam itu bodoh-bodoh. Apa tanggapan saya? Pak Kiai, Pak Ustadz, Buya, Syekh, Tuan Guru, sampai kapan antum akan membiarkan orang awam dalam keawamannya? Ini yang didobrak oleh Imam Ghazali di abad ke-5 Hijriah. Beliau sebelum wafatnya di awal abad ke-6, 505 beliau wafat, menulis kitab Kimia Usa'adah dalam bahasa Persia, diterjemahkan oleh beberapa ulama dan diringkas. Apa kata beliau? Potensi untuk mengenal Allah, mengenal diri, mengenal sang waktu, itu sama halnya jika para nabi bisa mengenal Allah, para wali bisa mengenal Allah. Chip yang sama Allah berikan kepada orang awam. Meskipun gak nyantri, meskipun gak kuliah, hak itu sama. Bukankah Al-Quran turun kepada kita dan itu sama? Quran yang diturunkan kepada para kiai sama dengan Quran yang diturunkan kepada muridnya kiai. Bedanya mungkin beda tekunnya dan beda mawahibnya, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai kapan kita akan membiarkan orang awam awam? Mari sama-sama kita mengangkat keawaman mereka menjadi minimal menengah, middle. Kemampuannya di level menengah. Mereka mulai membicarakan Allah. Mau sampai kapan kita bicarain duit, gaji, kawin, ya, anak? Terlalu remeh. Orang-orang di akhir zaman ini hanya sehari-hari membicarakan itu. Makanya Allah menyinggung dalam surat Al-Hadid, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ya. Dunia itu cuma main-main. Ya. Berlomba-lomba memperbanyak harta, takatsur, ya, tafakhur, berbangga-bangga dengan harta dan anak. Mau sampai kapan ini cuma main-main? Mana yang seriusnya? Kita ini diberikan chip keseriusan dalam diri kita yang disebut akal. Makanya di Quran dikatakan afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Ini ayat yang paling saya suka semenjak saya membaca ayat ini dan gak pernah lupa. Afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berakal? Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Quran? Ulaika ulul albab. Mereka lah orang-orang yang punya lub, punya kecerdasan yang inti. Ini ayat-ayat yang sampai sekarang saya sulit melupakannya. Afalam yasiru fil ard. Apakah mereka tidak piknik, membuka hati berjalan di muka bumi, sehingga fatakun, sehingga ada lahum qulubu yaqiluna biha. Mereka punya kolbu yang menjadi server untuk berpikir. Jangan lagi berpikirnya, data-datanya bukan dari kolbu, tapi datanya masih dari dunia empirik, dari syahwat, dari keinginan, keegoisan, ya. Jangan hanya dari situ, tapi mulai masuk kepada alam nuansa qalbiyah. Di kolbu itulah ada ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka saya mengajak siapa yang merasa awam, oke, bagus. Merasa awam itu tawadhu. Tapi untuk mengenal Allah, kita harus naik. Karena kalau kita nggak kenal Allah di sini, kita harus mencarinya lagi nanti di akhirat. Harus mencarinya lagi nanti di alam kubur. Mumpung masih ada di sini, kita kenal di sini. Ada satu hadis yang juga saya favorit membacanya. Mungkin teman-teman pernah mendengarkan di time-time yang lain, event-event yang lain. Awal seseorang masuk ke alam kubur, apa yang ditanya? Itulah puncak dari tugas manusia. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Siapa yang menciptakanmu? Itu yang ditanya. Nggak ditanya anakmu berapa, ya? Nggak ditanya istrimu berapa, gajimu berapa, rumahmu berapa, nggak ditanya. Kamu dulu pangkat terakhirnya apa? Kamu dapat gelar doktor nggak? Kamu dulu dosennya, kamu ini enggak ditanya. Yang ditanya itu man rabbuk. Siapa Rabbmu? Rabb di situ adalah zat yang kamu yakini dialah yang mengatur hidupmu. Dialah yang memberikan rezeki itu kepadamu. Itu Rabb. Kalau seseorang menganggap bahwa atasannya yang selama ini dia jadikan tempat mengabdikan diri, dia makan dari duit atasannya, sudah nanti dia akan jawab itu Tuhan saya. Ya. Digampar langsung tuh sama mungkar nakir, ya.
Hadis mengenai tentang alam kubur kan hadisnya sahih. Qurannya juga ada ya. Kalau hadis itu sudah sampai derajat mutawatir, tapi kalau di Quran lafaznya masih implisit. Jadi pertanyaan pertamanya apa? Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Maka tugas kita apapun di dunia, mau kita seorang dosen, mau kita seorang pebisnis, politisi, mau seorang apapun, tugas ini nggak boleh hilang dari dunia kehidupan kita. Niatkan kalau kita bekerja apapun, ujungnya nanti bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala di semua lini alam semesta. Ya. Disebut alam itu alam li'annahu alamun lillah. Ya. Disebut alam itu alam karena itu tanda-tanda bahwa Allah itu berperan di alam semesta. Saya juga sering buat ilustrasi sesuai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini dulu tiada jadi ada, kecil, remaja, besar. Kita kan nggak sanggup menahan penuaan ini. Tiba-tiba muncul uban, ya. Jangan dikira Pak, walaupun saya paling muda di antara Bapak yang ngaji mungkin, tapi uban saya juga sama ada. Dan saya tidak sanggup menahan keluarnya uban itu. Jidat kita sudah mulai berkerut, kita nggak sanggup menahan kerutan itu. Kenapa? Itulah hebatnya waktu. Dan Allah menyebut dirinya, akulah sang waktu. Kita udah keburu berkerut dulu, ya. Maka banyak orang yang kemudian bertanya, saya sudah tua, saya sudah pensiun, saya sudah di akhir bekerja. Bagaimana cara menutupi kekurangan masa lalu? Jawabannya cuma satu, ya. Kenali yang kau sembah, maka itulah afdalul ibadah, ya. Itulah ibadah yang paling tinggi. Kita menyembah, tapi nggak kenal, ya nggak ada hasilnya. Yang ada cuma takban, capek. Kita menyembah dan kita mengenalnya, itulah yang benar. Oleh karena itu, sholat-sholat kita, ayatnya kan menyebutkan aqimis shalah, dirikanlah sholat. Dan coba perhatikan, sholat itu selalu berkaitan dengan waktu. Sholat itu selalu berkaitan dengan waktu. Asalnya, sholat itu 50 waktu. Tapi sekarang cuma menjadi 3 waktu, yang dari 3 waktu kemudian dipecah jadi 5. Lalu ayat wadduha di mana? Ternyata Allah sisipkan ada sholat sunat, wadduha, sholat duha. Yang panjang walaili idza saja, sholat malam, panjang sekali. Itu bisa berbagai macam sholat. Ternyata ahli-ahli falak, ahli-ahli nujum, mereka menghitung pergerakan, itu mazhab yang lama ya. Ada pergerakan bintang mulai dari pagi sampai sore itu sekian, dari sore sampai pagi pun sekian kali. Semuanya waktu. Semuanya hanya tentang waktu. Waktu dimulai dari detik, bahkan sebelum detik itu ada sebutannya, detik, menit, jam, hari. Dan hari yang kita sebut hari sekarang itu, kalau di dalam Al-Quran dikatakan, hari itu al-yaum nudawiluha bainan nas. Hari apa itu maksudnya? Hari kemenangan. Hari kemenangan, hari kalah, hari susah, hari senang, itu Allah cuma ganti aja. Sehat, senang, ini bolak-balik. Ya. Zikir, tidak zikir, lalai, ingat, itu waktu. Jadi waktu kita cuma 2, positif, negatif. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tahu kita ini gampang lupa, maka Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut ya, surah Al-Ahzab dan surat-surat yang lain ada perintah berzikir. Ada satu redaksi dalam Al-Qur'an misalnya, tadi ada juga di Toha ya, ada di Taghabun, itu perintah zikir. Salah satu yang paling saya ingat, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, yang dipanggil cuma yang beriman, yang percaya. Percaya nggak kepada Allah? Allah the time, sang pemilik waktu. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Jadi karena Allah ini tahu kita ini sok sibuk, ya. Kita ini betul-betul sok sibuk. Ya. Nonton berita 1 jam bisa, nonton dialog tentang Taliban 1,5 jam, 2 jam bisa. Ya, dulu kan ada ILC 3 jam bisa. Tapi menonton diri sendiri kita nggak bisa. Zikir misalnya 1/2 jam, 15 menit udah kesemutan.
Datang ke kiai minta wiridan, kata kiai amal ini 1000 dalam hati. Ya 1000 banyak amat, saya kan sibuk. Loh nonton bisa, tapi kok zikir sibuk gitu. Ini lucunya manusia. Satu kali saya ketemu seseorang, nenek-nenek, dia minta diajarkan zikir. Kita kasihlah zikir, jumlahnya cuma 100. Dia bilang, Ustadz, itu banyak amat 100. Maka saya lama mandang nenek itu. Untung nenek-nenek yang saya pandang, bukan seorang gadis. Ya. Apa saya tanya balik? Bun, emang seorang karyawati? Atau masih jadi pegawai negeri? Atau banyaklah? Saya sambil canda. Enggak, Ustaz, saya cuma di rumah aja. Lah di rumah aja dia ngerasa sibuk. Oh di rumah saya kan masak ya. Emang nggak bisa zikir sambil masak? Ya. Kalau lain lagi kalau bapak-bapak, waduh saya cari nafkah Ustaz. Emang nggak bisa zikir sembari jalan macet ya. Ketika berangkat, pergi itu aja udah 1 jam, 2 jam. Itu juga waktu-waktu yang saya sebut prime time ya, waktu yang sangat luar biasa itu waktu di jalan. Tapi lagi-lagi kita merasa sok sibuk ya, manusia itu sok sibuk. Nah, maka Allah ingatkan, hei orang-orang yang percaya kepadaku, kamu jangan sok sibuk. Kamu sibuklah mengingatku. Kita bisa mengingat Allah dalam bekerja. Kalau orang menganggap kerjanya itu zikir, zikir itu inti dari sholat. Maka sebenarnya kerja itu jadi ibadah. Mungkinkah seorang ibadah dia korupsi? Kan nggak mungkin. Maka tidak mungkin dia mengkorupsi kerjanya. Maka ungkapan bahasa Arab tadi al-wazifatu ya, atau wazifatuna, tugas-tugas kita lebih banyak daripada waktu yang kita punya. Wajar. Dulu Nabi Musa nggak dapat izin mengalahkan sosok misterius yang dulu disebut Samiri. Itu dipikulkan ke umat Nabi Muhammad SAW. Semua apapun yang dulu dari zaman Sayyidina Adam sampai Nabi Isa itu dikumpulkan semua tugasnya ke umat Nabi Muhammad yang badannya kecil-kecil kayak kita, umurnya nggak sepanjang umat terdahulu. Apa rahasianya? Ternyata dulu Allah berkata kepada Nabi Adam, "Hei Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka." Hei Adam, kalau bukan karena sosok Muhammad, aku tidak ciptakan engkau. Berarti sosok Muhammad itu sosok yang dicintai. Ini hadis riwayat Imam Hakim, hadisnya sahih, walaupun didhaifkan oleh orang yang tidak suka tema-tema ini. Ya, Imam Hakim cukuplah dia yang mensahihkannya. Ya. Imam ini menukil hadis ini karena inilah satu-satunya hadis yang paling kuat mengenai kenapa Allah menciptakan alam. Tapi kemudian orang-orang mengatakan, ngapain kajian begitu? Kita ini tugas kita bukan mengenal tentang Muhammad atau Nur Muhammad. Tugas kita adalah beribadah. Pertanyaannya, yang paling bagus ibadahnya siapa kalau bukan Nabi Muhammad? Maka untuk kita bisa beribadah, kita harus mengenal yang paling bagus ibadahnya. Itu maksudnya. Itulah makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk mengenalku. Siapakah yang paling kenal Allah? Rasulullah Muhammad. Siapa yang paling cinta kepada Allah? Siapa yang paling bagus ibadahnya kepada Allah? Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka jangan dipertentangkan kajian-kajian kita tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Tugas kita mengenal Allah itu dengan ibadah. Ibadah itulah tugas tertinggi. Kenapa? Bapak maukah kerja kepada orang kita nggak kenal, gajinya nggak jelas, orangnya juga nggak jelas, perusahaannya nggak jelas, mau nggak? Kan nggak mau. Saya juga nggak mau. Apalagi kepala saya mau saya taruh di bumi untuk menyembah sesuatu yang saya nggak tahu, kan nggak mungkin. Menyembah sesuatu yang nggak dikenal itu sesuatu yang paling absurd pada diri seseorang. Maka jangan dahulukan ritual zahir, tapi dahulukanlah pengenalan batin. Bahwa kita mengenal Allah dulu, itulah yang paling tinggi tugasnya. Adapun zikir, ya itu turunan dari mengenal. Orang kalau sudah kenal itu kan ada tingkatannya. Kenal itu kan ada tingkatannya. Fisik saya bisa mengenali alam yang fisik. Alam yang fisik ini pertanda bahwa ada alam yang tidak fisik. Kenapa?
Kok tiba-tiba ada anak kecil, besar, gede, tua seperti kita? Kan dulu kita anak-anak juga. Apakah yang membesarkan Bapak Ibu itu orang tuanya? Atau kita ngatur, ayo kamu jadi gede dong, gede gitu. Seperti film Conan ya. Bapak udah nggak nonton kali ya. Jadi bisa gedein diri, atau kayak Dragon Ball. Ya, anak-anak umur 30-an 40-an tuh masih nonton tuh ya. Jadi bisa berubah. Jadi menjadi sosok yang lain. Apa begitu? Kan tidak, itu kan cuma dunia khayal. Kita ini tidak sanggup untuk mengecilkan diri ini, untuk menjadikan muda atau menjadikan tua. Kita ngikutin jalur aja. Karena ini semua gerakan-gerakan dari Allah. Orang-orang yang belum memperhatikan itu, dia masih merasa dirinya yang menguasai dirinya. Gak usah jauh-jauh, gak usah pakai teks keagamaan. Silakan pelajari ilmu psikologi, ilmu hipnosis, ilmu neurologi. Ternyata ada yang di dalam diri kita yang disebut sisi yang kita tidak sadari. Atau disebut alam bawah sadar. Rambut yang tumbuh, kuku yang memanjang, uban yang tumbuh, jantung yang berdenyut. Semuanya bergerak tanpa kita sadari. Bahkan kita sering nafas kita nggak sadar. Maka nafas yang paling disukai oleh Allah adalah nafas yang dia sadar dia bernafas karena diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwa dia nafas karena diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak, Saudara, sahabat yang melakukan Allah, betul tugas kita terlalu banyak, tapi kabar gembiranya tugas ini bisa dikerjakan, bisa dicapai dalam satu bab. Apa itu? Ma'rifatullah. Ya. Tadi fisik bisa mengenal yang fisik. Akal kita bisa mengenal yang tidak fisik. Akal itu objeknya sesuatu yang rasional. Rasio, akal, bisa mengenal yang rasional. Tadi, fisik. Kita kalau baca Quran, itu dalil teks, dalil fisik. Orang-orang banyak mengira dalil berhenti di situ. Tidak, dalil ada dalil tertulis. Ada dalil yang tidak tertulis, dalil yang terpatri di akal. Kita kalau mengatakan 1 tambah 1, 2 tambah 2, itu angkanya sudah muncul, 2 tambah 2, 4. Itu dalil akal namanya. Dalil ini tidak bisa menembus sampai kepada Allah. Dia cuma bisa buat analog. Maka akal ini dia punya hard disk internal yang kita sebut dengan otak. Di otak itu situ ada data-data, pengenalan. Otak kita, karena dia tidak bisa memahami sesuatu langsung, maka dia perlu analog. Jadi kita biasanya kalau belum kenal sesuatu, kita buat pengkiasan. Ya, misalnya, maksud daripada A sama dengan B. Sebagai contoh gini, kita mau mengenalkan kepada seseorang indahnya menikah. Dia belum menikah, gimana dong? Ya udah kita sebut saja, menikah itu seperti orang baru dapat pekerjaan baru yang dia suka, gitu. Girangnya bukan main. Ini contoh aja. Atau saya mau cerita kepada orang pengalaman rohani, pengalaman spiritual, berzikirkah, bersolawatkah. Kenapa orang-orang yang kalau punya pengalaman rohani nggak tahan menceritakannya? Analognya gimana? Analognya seperti orang yang sedang atau yang baru menikah, tidak sabar menceritakan apa yang dia alami dengan kekasihnya. Sama, mirip-mirip seperti itu. Ya. Itu dalil akal. Jadi akal itu butuh analog. Kalau ingin menceritakan kepada orang, dia harus pakai analog. Nah, maka di Quran itu ada ayat-ayat yang bercerita tentang masal, amsal, ya, perumpamaan. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah. Ini kalau diceritakan bahwa orang yang bersedekah itu dapat ini, kan bingung. Maka Allah buat perumpamaan. Sama dengan orang yang nanam satu biji menumbuhkan satu tangkai, di tangkainya itu ada beberapa cabang, ada 7 cabang, masing-masing cabang ada 100 misalnya gitu. Jadinya 700. Satu sedekah jadi 700. Tapi di situ ada kalimat ad'af ad'afan katsira. Orang-orang tertentu diberinya bukan 700, tapi bilangan yang banyak sekali. Yang tiada batas, unlimited. Nah itu berarti sudah nggak sanggup lagi akal untuk membahasnya. Itu orang-orang yang bersedekah bukan lagi ngitung-ngitung, bukan lagi karena dia berusaha ikhlas. Tapi dia sudah pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepasrahan kepada Allah
adalah nilai yang tanpa batas. Jadi bagaimana cara untuk mengejar kekurangan kita? Itulah yang dikatakan dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka ditugaskan kecuali untuk berserah diri saja, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat zikir-zikir kita akan dilipat gandakan menjadi unlimited. Bagaimana caranya? Kenali yang disebut, kenali yang disembah. Maka 2 rakaat orang yang kenal Allah lebih baik daripada 70.000 rakaat orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang sholat 70.000 itu nanti dia akan takjub ke dirinya sendiri. Tapi orang yang sholat 2 rakaat, semakin bertambah rakaatnya, dia semakin merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu suka sekali kalau ada hamba yang merasa hina. Allah paling gak senang kalau ada orang merasa mulia, karena Allah tidak mau ada kemuliaan selain kemuliaan dirinya. Jadi jangan pernah ngerasa saya ini lebih pinter. Ini kalau Bapak ini masih ngerasa sok pinter, merasa lebih pinter dari orang yang ikut di Zoom ini, udah alamat aja udah ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sifatnya iblis. Iblis itu sifatnya adalah merasa dirinya besar, merasa dirinya pinter. Coba kalau berkumpul dengan komunitas kita baik offline ataupun online, itu dipapas habis ya. Dihabisin itu. Buang masa lalu kita yang hebat itu. Betul dulu Bapak mungkin hebat, pejabat, punya gaji sekian. Ya, jangan power syndrome. Nah, ini penyakit yang ada pada diri seseorang, dia menyebut-nyebut masa lalunya yang hebat. Hati-hati, itu salah satu bagian dari penyakit kolbu. Masa lalu ya masa lalu. Orang-orang yang hebat itu, dia terpacu oleh masa lalu untuk masa depan. Dia tidak berhenti dengan masa lalunya. Baik, kembali kepada hadis qudsi tadi. Allah mengatakan, "Anad dahru." Akulah the time. Akulah sang waktu. Siapakah yang sanggup untuk menjadikan Allah atau menangkap Allah sebagai objeknya? Jika Allah mengatakan dialah waktu, yang namanya waktu itu. Oleh karena itu kita harus mengukur diri ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan wusa' kelapangannya, kemampuannya. Nah, namun orang-orang yang tambah dekat kepada Allah SWT, nggak mungkin seseorang dekat kepada Allah kalau dia tidak dekat kepada Rasulullah. Inilah ayat yang sering saya baca. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau cinta Allah, jadi agama ini bunya alal hub. Agama ini dibangun dengan cinta. Lalu kenapa sekarang orang banyak merasa benci kalau beragama itu menjadi kaku, beragama itu kasar, karena dia tidak faham inspirasi awal dari ayat ini. Bahwa ayat ini mengatakan, jalan menujuku itu adalah jalan cinta. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Jika kepada Allah harus pakai cinta, maka berarti jalan cinta itulah sang Nabi Muhammad SAW. Maka saya menerjemahkan nama Muhammad itu adalah sang pecinta sejati. Jalan cinta sejati. Itulah makna Nabi Muhammad SAW. Maka kami biasa mendengar di pesantren-pesantren, dulu guru-guru kita mengatakan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Habibullah. Tiada yang berhak disembah selain Allah. Muhammad adalah Rasul Allah. Muhammad adalah kekasih Allah. Kekasih Allah tidak ada jaraknya dengan Allah. Kekasih dengan kekasih tidak ada jaraknya. Kenapa? Dialah yang paling kenal. Jika Nabi Musa bisa berdialog dengan Allah, tapi tidak disebut kekasih dalam kekasih mutlak. Nabi Ibrahim punya posisi, ya, Khalilullah, teman. Belum disebut kekasih yang mutlak. Nah, kekasih ini tidak ada hijabnya dengan Allah, tiada tirainya dengan Allah. Maka jalan pintas, Bapak saudara makan Allah, apalagi sudah banyak di antara kita yang sudah lewat umurnya, mari kenali Allah lewat kenali Rasulullah. Mulailah membaca sirah-sirah Nabi, buku sejarah Nabi. Tidak hanya itu, mulai mempelajari sebenarnya ilmu Nabi itu apa. Ilmu Nabi adalah ilmu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah puncak dari yang ditulis oleh Laila Majnun,
oleh Abdurrahman Al-Jami ketika menulis Laila, tokoh yang dicintai yang sangat misterius, Allah SWT. Laila artinya dalam waktu gelap kita tidak bisa melihat. Laila itu artinya gelap sebenarnya. Misterius. Allah itu sangat misterius. Laisa kamitslihi syai'. Tapi Allah juga mengatakan bahwa Dia huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang zahir, dialah yang batin. Dia zahir, berarti dia tidak misterius. Tapi dia juga batin, dia juga misterius. Jadi Allah ini gabungan pelangi-pelangi. Maka beruntunglah orang yang mengerti bahwa Allah ini punya sifat yang sangat beragam. Orang yang cinta itu akan mengenali sesuatu yang banyak dari Allah SWT, sifat-sifat yang beragam. Maka sahabat-sahabat, teman-teman, bahwa apa yang melakukan Allah, tugas kita mengenal Allah, kenali sifatnya, kenali namanya, semoga Allah hantarkan kepada mengenali zatnya. Dengan demikian, sholat yang 2 rakaat lebih bermakna daripada yang sebelum-sebelumnya kita sholat berrakaat-rakaat. Cukuplah, kata Imam Ahmad Tijani, ya, berdasarkan satu riwayat hadis. Sesekali saja seseorang dipandang oleh Allah, lam yu'azibhullah, maka Allah tidak akan menyiksanya selamanya. Jadi sekali saja kita dipandang oleh Allah dengan rahmat, maka Allah tidak akan menyiksa kita selama-lamanya. Kapan saatnya Allah memandang kita dengan rahmat? Rahmat itu adalah cinta. Siapa yang tidak mengenali cintanya kepada Allah, maka dia tidak akan dipandang dengan cintanya. Wassallallahu ala Muhammad